Wirianti dan suaminya bernama Kevi Hanafi yang tinggal di Jakarta. Saya nggak ada urusan sama kehidupan mantan istri saya, nggak ada urusan. Tapi ini tentang anak, nggak ada urusan sama yang lain. Oh, nggak, kali ini nggak akan lolos lo sama gue ya. Perceraian yang menimpa rumah tangga Ruben Onsu dan Sarwenda ternyata tidak menghentikan aksi para haters untuk membuli ketiga buah hati pasangan yang bercerai pada bulan September 2024 lalu. Terkini, tengah heboh sebuah akun di media sosial dengan nama Finaran mengunggah foto-foto salah satu putri Ruben dan Wenda disertai narasi menyesatkan dan provokatif. Ya, akun Finaran tersebut menyebut putri Ruben dan Wenda merupakan hasil mendua cinta Wenda dengan seorang pria berinisial PPT. Sontak, Ruben dan Wenda pun langsung meradang saat mengetahui unggahan yang sudah masuk dalam ranah perundungan terhadap anak di bawah umur dan fitnah terhadap Sarwenda. Tidak tinggal diam, Ruben pun langsung meminta Minola Sebayang, kuasa hukumnya, untuk menyeret pelaku ke jalur hukum sebagai bentuk pembelajaran hukum. Bahkan Ruben sendiri sudah mempunyai bukti dan data-data sang pemilik akun dengan nama asli Vina Wirianti dan suaminya bernama Kevi Hanafi yang tinggal di Jakarta. Udah gue bilang, gue bisa ketemu sama lu nih, segitu dulu gue spillnya. Mau gue spill foto sama KTP lu dan nomor HP lu. Tulis Ruben yang meradang di akun medsosnya. Ini bukan masalah kepancing ya. Tapi ini yang saya bilang, ketika udah masuk bullying terhadap anak itu udah kejauhan mainnya. Gue lagi. Oh, enggak, kali ini enggak akan lolos lo sama gue ya. Kali ini enggak akan lolos lo sama gue ya. Ini disangkutin sama yang lain, padahal gue nggak ngomong apa-apa. Ambil potongan-potongan gambar, ini terus dikait-kaitkan. Ya Allah Tuhan. Ngatain anak gue. Udah gue bilang, lu mau ngatain gue apa aja, gue kagak peduli. Kenapa ngatain anak netizen? Nih. Akunnya. Gue balas, dia berani ngebales. Gue cecer terus sampai sekarang dia nggak berani balas lagi. Nah, udah keburu kapok nih. Gue kalau nggak malam ini besok paling. Ke polisi? Iyalah. Udah kagak ampun. Ini juga kalau kita cermati memang ada pasal-pasal berlapis yang bisa dikenai kepada pelaku yang menggunakan tanpa hak foto dari putrinya Ruben Onsu, Thalia, kemudian mendistribusikannya, mentransmisikannya melalui media sosial, melalui Instagram atau apapun bentuknya. Ini bisa berlapis nih. Dan juga karena Thalia itu masih anak di bawah umur, bisa juga dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi memang ini ada pasal berlapis dan kita hanya bicara tentang waktu untuk mengambil tindakan hukum. Jejak digital ini saya nggak bisa batasin, ya, saya nggak bisa stop itu. Tapi kalau saya tidak melakukan perlawanan, ya minimal yang saya lakukan ini anak-anak saya lihat saya melakukan pembelaan untuk keluarga saya gitu. Dan tentu saja tak hanya Ruben Onsu, Sarwenda juga bersiap menyeret pemilik akun Finaran yang membuli putrinya serta memfitnahnya berkhianat cinta saat masih bersama dengan Ruben Onsu ke jalur hukum. Wenda bahkan tak lagi memakai somasi terbuka kepada sang haters. Lantaran sang haters justru terkesan menantang dan terus-menerus mengunggah postingannya. Sarwenda berkeras untuk langsung melaporkan ke polisi. Tapi siapakah sebenarnya sosok pria berinisial PPT yang disebut sang pemilik akun Finaran? Dan seperti apa pula aksi Wenda yang di tahun 2024 lalu masih berbaik hati
dengan tidak melaporkan 5 akun haters ke polisi yang memfitnahnya memiliki kedekatan khusus dengan putranya Onyo. Dia sampaikan bahwa belum lama ini kan dia dengan masalah kedukaan ya ayahanda tercintanya klien kami kan sedang meninggal dunia gitu ya. Lalu masih hangat-hangat masalah ini, tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba melakukan fitnah di TikTok seperti ini. Jujur klien kami sudah langsung dari awal menyatakan bahwa tidak akan memberikan kesempatan untuk duduk bersama, permintaan maaf itu sudah tidak mau lagi gitu. Klien kami makin marah, dan yang paling parah adalah yang diganggu adalah anaknya. Klien kami kalau soal anak ini memang akan membela habis-habisan lah ya. Kami akan langsung ancang-ancang untuk melakukan laporan di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Karena posisinya saya juga harus menjaga mental anak-anak saya, kelangsungannya mereka. Seperti yang saya selalu bilang, mereka udah mulai bertumbuh besar. Ada yang udah besar juga, udah bisa baca, udah tahu juga. Jadi saya harus menjaga dan melindungi mereka semuanya. Di sisi lain, ini juga bukanlah kali pertama Ruben menyeret para haters ke jalur hukum. Sebelumnya di tahun 2020 lalu, Ruben yang merupakan garda terdepan untuk anak-anaknya juga melaporkan 10 akun haters sekaligus. Lantaran melakukan pengancaman dan menghina keluarga Bertrand putra Onsu. Begitupun di tahun 2023, Ruben melaporkan akun haters yang menghina keluarganya. Lantas seperti apa tangis Ruben kepada tim Silet tentang seringnya ditimpa masalah terkait perundungan terhadap anak-anaknya? Rencana mau bikin laporan atau seperti apa? Iya dong, bikin laporan. Nggak pernah, gue mah ada damai-damai dikata maling laptop, gue terus penjarain. Ini sedihnya tuh bukannya kesusahan, tapi ada saya di titik putus asa gitu. Ini gimana ya? Ini gimana ya gitu. Jadi ya saling menguatkan gitu. Terlepas dari kemarahannya terhadap para haters yang tak henti-hentinya membuli keluarganya, Ruben sendiri tidak menampik meski hubungan rumah tangganya dengan Wenda telah berakhir. Tapi hubungannya dengan anak-anaknya akan selalu terjalin selamanya. Ruben pun membuka pintu lebar-lebar buat sang mantan istri untuk menjalani hidup barunya, kelak juga dengan pasangan barunya. Lantas bagaimana tanggapan Ruben terkait kedekatan anak-anaknya dengan Giorgio Antonio yang digadang-gadang merupakan pacar baru Wenda? Dan seperti apa pula hubungan terkini Ruben dengan sang mantan istri? Lu punya anak, terus anak lu digendong-gendong sama orang. Lu gedek gak ngeliatnya? Nggak apa-apa. Kenapa? Lu gak cemburu? Nggak cemburu. Nah, lihat sekarang ada orang yang baik, masa lu marah? Urusan hidup gue dengan ibunya selesai, ya. Tapi urusan gue sama anak tetap anak. Ibunya berhak untuk mau menceritakan, mau menjalankan hidup yang baru kan silakan. Saya terus ingin menjadi yang terbaik, bukan saya punya obsesi, tapi saya punya tanggung jawab untuk anak-anak saya, untuk masa depan mereka. Makanya happy dengan diri sendiri dan ya main sama anak aja, gitu. Kita hanya bisa saling menguatkan, tapi tetap yang membimbing dan menentukan itu kan Tuhan. Ku ingin kau jadi milikku, temani diriku. Di luar keputusan untuk menyeret para pembuli putrinya ke jalur hukum dan tanggapan santai Ruben Onsu saat ditanya netizen terkait hubungan Sarwenda dengan Giorgio, Sarwenda sendiri diketahui langsung berangkat ke Korea usai prosesi kremasi sang ayah Rabu pekan lalu. Ya, Wenda dan Gio terbang ke Korea lantaran mereka memiliki proyek pekerjaan yang sama di negara K-pop tersebut yang sempat tertunda karena berita duka ayah Sarwenda. Sederet momen sweet pun tersaji indah saat Wenda dan Gio di Korea.
Mulai dari kulineran bareng street food Korea, mengobrol deep talk berdua, terlihat berpelukan saat mengantar Wendah perawatan, sweetnya Gio yang membantu membukakan coklat saat mereview berdua, dan beragam momen sweet lainnya yang bikin netizen baper. Lalu seperti apa momen sweet kepulangan Wendah dan Gio ke tanah air? Benarkah Giorgio yang selalu berada di sisi berusaha Ya menurut aku Bunda gampang ya untuk ngobrol sama Bunda. Cocok banget, makanya tadi aku bilang waktu dicari-cari siapa itu jodoh-jodohin ke si Gio gitu. Nggak tahu tiba-tiba kayak apa yang nama si Wenda gitu. Dan physically memang mereka menurut aku appearance-nya cocok banget gitu, dua-duanya oriental gitu. Yang satu ganteng, yang satu cantik. Semua manusia jadi saksi nyata bahwa